Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ayu Wulandari, NIM 0704181033. Saya dari kelas Biologi 4. Di sini saya ingin memaparkan ringkasan jurnal saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perkembangan Tumbuhan. Nah, jurnal yang saya ambil ini diterbitkan oleh Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Judul dari jurnal ini yaitu Pertumbuhan dan Produksi Stek Batang Acitaceae Genetica pada Umur yang Berbeda. Nah, jurnal ini juga mengkaji tentang salah satu cara reproduksi tumbuhan Acitaceae genetica yang menggunakan reproduksi vegetatif melalui stek. Bahan yang digunakan yaitu tanah, pupuk kandang, pupuk NPK, bibit Acitaceae. Dan alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu polybag, pita ukur atau penggaris, timbangan, label, alat tulis, dan kamera. Langsung saja masuk ke dalam hasil penelitian dari jurnal yang kita dapat, yaitu pertumbuhan tanaman Acitaceae genetica dapat dilihat dari hasil pengukuran tinggi tanamannya setiap 7 hari selama masa pemeliharaannya. Nah, pola pertambahan tinggi tanaman Acitaceae genetica menunjukkan bentuk yang grafik, stigmoid, yang menunjukkan 3 fase pertumbuhan, yaitu fase pertama fase lag, di mana pertumbuhan relatif lambat dengan jumlah sel-sel yang membelah hanya sedikit berkisar dari 0 sampai 12 hari. Kemudian fase kedua yaitu fase log atau eksponensial, di mana pertumbuhan mencapai maksimum. Sel-sel aktif membelah dan mengalami elongasi berkisar 15 sampai 70 hari. Dan yang terakhir itu ada fase pertumbuhan lambat atau mengalami perubahan secara konstan, berkisar 71 sampai 90 hari. Umur tanaman Acitaceae genetica ini berpengaruh pada tinggi dan berat batang segar yang dihasilkan tanaman. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pertambahan tinggi tanaman Acitaceae genetica dalam umur 50 dan 70 hari tidak berbeda nyata. Namun pada umur 90 hari, tinggi tanaman meningkat pesat hingga mencapai 128,1, lebih kurang 12,3 cm. Sedangkan berat batang Acitaceae genetica menunjukkan pola yang sedikit berbeda, di mana berat batang segar pada umur 70 hari lebih rendah dari Acitaceae genetica umur 50 hari. Nah, pola yang berbeda tampak pada perkembangan jumlah ranting primer, sekunder, dan tersiernya. Ranting primer yaitu cabang yang tumbuh dari batang utama bibit Acitaceae genetica, sedangkan ranting sekunder adalah cabang yang tumbuh dari ranting primer. Dan ranting tersier yaitu ranting yang tumbuh dari ranting sekunder. Selanjutnya, ranting primer dan sekunder yang dihasilkan Acitaceae genetica umur 70 hari mencapai 5,3, lebih kurang 1,2, lebih tinggi daripada umur 50 dan 90 hari. Secara keseluruhannya, tampak bahwa jumlah ranting primer cenderung tetap, sedangkan pertambahan ranting tersier dan sekunder cenderung meningkat hingga mencapai umur 60 harian. Jumlah stek yang dihasilkan pada umur 90 hari mencapai 17,1, lebih kurang 4,3, lebih tinggi daripada Acitaceae genetica berumur 50 dan 70 hari. Namun, pada diameter batangnya, Acitaceae genetica umur 50 hari lebih rendah daripada umur 70 dan 90 hari. Tidak berbeda nyata, berkisar 4,3 mm gitu. Hal ini yang mengindikasi bahwa kualitas stek yang dihasilkan Acitaceae genetica berumur 70 dan 90 hari relatif sama karena diameter stek merupakan komponen penting untuk pertumbuhan individu baru, terutama tinggi tanaman dan jumlah tunas individu baru yang dihasilkan. Jadi, jumlah stek memiliki kolerasi positif dengan umur, tinggi tanaman, ranting sekunder, dan ranting tersier. Baiklah, selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu pertumbuhan tanaman Acitaceae genetica hingga umur 90 hari membentuk pola sigmoid yang mencakup 3 fase yaitu morfologi dan anatominya. Tanaman yang berumur 90 hari memiliki tinggi 128,1 lebih kurang 12,3 cm dan berat batang terbaiknya yaitu 156,7 lebih kurang 18,6 cm. Serta menghasilkan jumlah stek yang terbanyak yaitu 17,1 lebih kurang 4,25 dan diameter stek terbesarnya yaitu 4,3 lebih kurang 0,7 mm. Produksi stek Acitaceae genetica dihasilkan dari ranting sekunder dan ranting tersier.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.